Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kakak semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, uh, masih semangat dalam mengikuti kegiatan PKG. Saya berharap tidak henti-hentinya supaya kegiatan kita berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kakak semuanya selesai mengikuti kegiatan PKG ini sampai selesai. Amin. Baik kakak, adapun materi yang akan kita pelajari pada sore hari ini yaitu tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, seperti biasa, kesepakatan bersama, nyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak diperlukan, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, dan klik raise hand jika diperlukan. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, tujuan sesi ini yaitu yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Selanjutnya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Baik kakak-kakak, agenda kita pada sore hari ini yaitu yang pertama melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas, mencocokkan tabel karakter, menganalisa kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini agenda kita. Aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Aktivitas 1, bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Nanti ada kegiatan Jamboard. Yang kedua, menelaah berbagai macam karakter. Dan yang ketiga, analisis contoh pembelajaran. Baik kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ini lebih lanjut lagi, muka saya agak gelap nih kak ya karena penerangan kurang. Jadi ada timbul pertanyaan, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Ini sebagai pertanyaan pemantik sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ini. Nah, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan kakak berargumentasi, boleh dengan audio visual, boleh memanfaatkan kolom chat. Dipersilakan kak. Boleh audio visual kakak. Ya, dipersilakan. Presentasi saya kelihatan nggak? Kalau lihat boleh jempolnya. Ya, terima kasih. Ya, silakan kakak berargumentasi mengenai apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Silakan manfaatkan kolom chatnya atau audio visual. Saya lebih ingin audio visual lah. Ya, Ketua, macam mana Ketua? Kak Engki, biasanya Kak Engki luar biasa nih argumentasinya terkait pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini. Silakan Kak Engki. Biarlah saya senior dulu Kak yang jawab Kak. Wah, senior dulu ya. Baik kakak-kakak, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yaitu proses pembelajaran yang kita lakukan itu selalu melibatkan peserta didik. Ya, kita berbagi peran dengan peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan ketika kita melakukan evaluasi, kita masih melibatkan peserta didik. Nah, melalui upaya pembelajaran ini yang berpusat pada peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik secara kognitif atau pengetahuan, baik secara afektif atau sikap, baik secara psikomotornya atau keterampilan. Jadi, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan. Apa yang menandakannya? Mungkin secara tidak langsung, kakak-kakak juga pernah melakukan hal demikian tanpa kita sadari. Misalnya ketika di lapangan, ketua kelas atau ada peserta didik yang aktif, kita pancing mereka untuk mengumpulkan kawan-kawannya atau membariskan kawan-kawannya, menata kawan-kawannya sesuai barisan. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah melibatkan peserta didik. Baik, coba kita lihat ya. Nah, ini. Bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ya, Kak? Nah, nampak presentasinya, Kak? Nampak? Yang nampak boleh jempol. Yang nampak presentasi saya boleh jempol. Oke. Terima kasih. Nah, di sebelah situ, sebelah kiri ada guru yang meniup peluit. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Nah, gambar yang kedua menunjukkan apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru. Nah, dari dua gambaran berikut ini, mana yang sering kakak-kakak lakukan? Ya, seperti yang dikatakan Pak Hengki tadi, senior dulu. Coba Pak Ibu Tresni Asih. Nah, dari dua gambar ini Kak Tresni, mana yang sering kita terapkan dalam proses belajar mengajar ketika di lapangan? Kak Suprayetno? Ya, Pak. Ya. Bapak nampak, kakak nampak gambar presentasi saya, Kak? Nampak. Mantap tuh. Gelap nampak ya. Tapi agak gelap sedikit, mungkin mendung enggak sana? Mendung ya.
Agak mundur tapi oke lah. Mantap tuh. Ya, Kak Trisni Asih, bagaimana? Saya kasih gambaran bahwa ya silakan Kak Engki. Izin lo untuk guru awak nih, Pak Suprayitno. Awak segan sebetulnya Kak Bambang. Sini banyak guru Ya. awak Kak Bambang. Ya, betul. Guru-guru awak nih, Pak Etno. Ya, silakan Kak Engki. Jadi kalau secara pribadi dan rata-rata saya nengok rekan-rekan itu banyak poin itu kedua masih emang. Poin sistem komando masih rata-rata memang gitu banyaknya masih Kak Bambang. Ya. Karena sedikit banyak Kak Bambang memang saya sudah mempelajari juga nih sedikit-sedikit materi tentang ini sebelum kita Zoom. Jadi memang untuk sementara kita ikut alur ya. Memang pilihan tuh banyak di jawaban nomor 2. Pilihan nomor 2 yang masih dari perintah lah, sistem komando. Mungkin itu dulu Kak Bambang. Oke. Baik Kakak, bahkan saya sendiri ketika melakukan proses pembelajaran sebelum menggali ilmu kegiatan PKG di lebih jauh, memang itu yang sering saya lakukan sistem komando. Jadi proses pembelajarannya itu hanya sesuai dengan perintah saya saja. Kalau saya suruh nendang bola, anak nendang bola. Kalau ada anak yang tak mau melakukan, ditegur, kan gitu kan. Jadi sering kita melakukan proses pembelajaran itu berpusat pada guru saja, sesuai dengan perintah guru. Baik kakak, saya akan menampilkan video. Bisa nampak tak kak ya? Terkait bisa nampak kakak? Nampak video tadi? Oke. Ya, kita cermati bersama. They are more willing to participate and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik kakak, bahwa seperti yang disampaikan di video itu tadi, proses atau metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah sesuatu yang bersifat positif. Di situ kita melibatkan siswa dalam berperan aktif, mengajak siswa berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Secara tidak langsung melatih siswa untuk bekerja sama, berpartisipasi. Mungkin di awal-awal ketika kita tidak pernah melakukan proses pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik, mungkin kita akan kewalahan yang selama ini siswa sudah terbiasa dengan komando dari guru. Guru perintahkan gini, siswa ikut gini. Guru perintahkan siswa menendang bola, siswa ikut menendang bola. Namun secara perlahan kita upayakan di satuan pendidikan kita upayakan terutama untuk kegiatan belajar mengajar PJOK berpusat pada peserta didik. Baik kakak-kakak, untuk kegiatan pertama
mari kita melakukan aktivitas role play berikut. Jadi butuh waktu dan open kamera untuk melakukan kegiatan ini. Yang pertama tujuannya, sementara ini karena kita Zoom, jadi kita praktiknya kita dulu, nanti baru kita terapkan ke peserta didik. Peserta didik dapat melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan. Nah, asesmennya atau penilaiannya, melakukan self dan per, asesmen efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan penilaian diri sendiri dan penilaian teman. Yang kedua, selanjutnya melakukan analisa efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Nah, ini nanti bisa diterapkan di sekolah kakak-kakak sekalian. Nah, ini kegiatannya kakak. Ya, bisa dibaca bersama. Masalah bagi nanti kita masing-masing aja. Kita bacakan dulu petunjuknya di situ. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Ya, sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Berapa jumlah denyut nadinya dikalikan dengan 6. Ya, begitu juga setelahnya. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti saya akan kirimkan linknya. Terus yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Oleh karena kita Zoom, tak bisalah kita lakukan berpasang dengan, nanti penilaiannya di spreadsheet saja. Jadi cukup lakukan masing-masing dulu. Terus yang ketujuh, peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Mungkin nanti di tatap muka akan kita ulang kembali. Namun ini kita lakukan sendiri-sendiri dulu kakak-kakak. Saya akan menayangkan videonya nanti, pilihan gerakan mana yang akan kakak pilih. Nah, ini yang akan kakak isi nanti. Gerakannya nomor berapa, setelah itu denyut nadi awalnya berapa, denyut nadi akhir setelah melakukan kegiatan berapa. Umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Ya, apakah pasangannya melakukan dengan benar, sesuai gambar atau tidak. Nah, ini. Gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan penuh, tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Nah, ini kakak-kakak ya. Coba kita tayangkan videonya dulu. Nah, ini dia. Bisa dilihat tadi videonya kakak. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah untuk melatih siswa dalam bergerak aktif dan juga sekaligus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, ya, yaitu salah satunya adalah melakukan observasi dan evaluasi
terhadap gerakan temannya. Nah, apakah gerakan temannya itu sudah dilakukan dengan betul, sesuai gambar, atau tidak? Kakak-kakak semuanya bisa mengkondisikan gerakan yang sudah saya tampilkan itu? Kira-kira? Halo? Ya, silakan Kak Enggi. Itu kita melakukan memilih ya salah satu gerakan yang bakalan kita lakukan. Ya, kita pilih saja. Setelah itu sebelumnya kita hitung dulu denyut nadi sebelum melakukan, yaitu dicatat kakak ya, selama 10 detik berapa jumlah denyut nadinya dan dikalikan dengan 6. Setelah itu kita melakukan gerakan selama 10 detik 2 kali 8. Setelah itu baru hitung denyut nadinya lagi setelah melakukan kegiatan. Kalau bisa open kamera. Kakak yang masih berada di tempat bisa open kamera. Coba nengok siapa yang adanya nggak sini. Ya, Kak Enggi, Kak Eka, Bedelau. Pucat muka Kak Eka, macam ngantuk. Tidak Kak, tadi izin Kak, tadi baru balik dari Centai berobat pinggang sakit. Oh, ya. Tak tahu ada Zoom pulang kan? Zoom pulang. Ya, Kak Nixon. Mudah-mudahan senantiasa sehat dalam Amin. Terima kasih Kak. Ini. Ya, Kak Erwin semangat Kak Erwin. Saya sangat berharap kegiatan PKG kita sampai selesai semuanya untuk kelas 2 ini. Baik kakak-kakak, ini contoh ringannya kita melakukan gerakan sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Atau kita lewatkan saja nanti di akhir kegiatan Kak ya. Kita coba kalau waktunya cukup. Nah ini, hitung denyut nadi akhir. Catat. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Kalau bisa, Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Setelah itu, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Nah, ini role play. Ini enaknya pas saat ketemuan semua nih Kak ya. Sebenarnya ya. Nah, tapi kita cobalah satu atau 2 orang. Sepertinya Kak Enggi bersedia tuh. Atlet silat nih semangatnya memang nggak lain sih ini. Ya. Kak Bambang, itu Kak Eka Saputra tuh seniornya tuh. Dia diam itu. Nah. Katanya sakit pinggang dia. Enggak. Muda ya. Yang megang stopwatch-nya tak ada Kak. Saya enggak ya buat. Megang stopwatch. Oh ya. Kemarin Tahu gini.
Kalau pinggang enggak gini, terjatuh. Kalau enggak gini, Ini Kak Bambang Gimana? perintah, saya lakukan. Cek Oke. dulu nunjuk nadi. Kak Eka megang stopwatchnya. Pakai HP aja. Dulu, hitungnya. Hitung nunjuk nadinya dulu. Kali 10 ya, kali 10 ya. Ya, bukan 10 detik. Berapa jumlahnya dikali 6 gitu. Oh, 10 detik. Berarti saya Nanti ngitung untuk selama pertemuan 10 detik ya. tatap muka, ya, untuk pertemuan tatap muka nanti kita lebih penguatan lagi. Ini kita menyelesaikan modulnya dulu. Kita sama-sama belajar untuk menerapkan ini kepada peserta didik. Nah, Kak Bambang, boleh Kak Bambang? Oke, Baik, Kak. mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Stop. 18. Oke. 18 kali 6 berapa Kak Eka? Saya matematika lemah nih. Mengapa tak 6 detik kali 6 detik pelaksanaan dikali 10 aja, Kak? Jadi genap. Dia ada ukurannya nanti itu sebenarnya. Tapi ini saya belum punya datanya terkait denyut nadi. Ya, nanti ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Kita tahu di situ apakah peserta didik itu masuk ke kategori mana, sehat atau bermasalah gitu. Mungkin Kak Engki lebih paham karena beliau sering membawa Engki ya. Kalau saya ini hanya berkutat pada apa yang pernah saya ikuti ketika PKG kemarin. Di Kak Bambang biasanya itu diambil waktunya 6 detik Kak Bambang. Setelah itu hasilnya dikali 10. Jadi genap ya. Kalau ini kan 10 kan, waktunya 10 dikali 6. Detik. Kalau kita ambil waktunya 6 detik, jadi tinggal kali 10 aja. Jadi lebih gampang sebetulnya. Tapi karena ini pelaksanaan seperti itu apanya kan, Inggrisnya nggak apa-apa. Ya. Jadi pelaksanaannya waktu 10 detik kali 6 kan. Berapa tadi bilang Kak Nixon nih? 96 Kak Nixon? 96. Coba kita perlu dipraktekkan nih Kak Engki ya, sepertinya. Siap, saya ambil lokasi nih. Walaupun saya lagi jualan nih. Polisi masih ajar nih. Saya takjub sebenarnya dengan kelas 2 ini berbagai. Jadi kita ternyata sama semua Kak ya. Saya selalu dihalang-halangi dengan sinyal jaringan. Kak Eka pula patah pinggang. Sakit pinggang maksudnya. Sakit pinggang. Jadi ada aksinya masing-masing. 10 detik silakan Kak Eka. Dimulai Kak Eka. 1, 2, 3. Tunggu. Oke. Tunggu Keka. Tengok posisi awak lu Keka. Ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Stop. Oke. Tapi hitungan 2 kali 8, Kak. Ya, ada 10 detik. Gitu. 10 detik enggak? Ya. Cek denyut nadinya 10 detik enggak? Pelaksanaan 2 kali 8 enggak? Coba kita lihat lagi ya.
Lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8 dengan intensitas 2 moderate. kali 8 melaksanakan 2 ya, kali 2 kali 8. Baru hitungnya lagi yang seperti tadi. Oh ya. Oh, betul. Ya Kak ya? Ya. Betul ya? Ulang ya. Tunggu. Awak hitung 2 kali 8. Nanti baru kemudian hitung cek nadi lagi. Oke. Ya Kak ya? Selama berapa kali itu 2 kali 8 berarti? 2 kali 8 saya melakukannya 2 kali 8. Nanti setelah saya melakukan baru Kak Eka ngecek lagi waktunya denyut nadi saya. Oke. Oke ya. Oke, lanjut Kak Egi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Kak Eka, siap ngecek waktu. 17 detik. Bukan, Kak. Berarti 18 detik. Bukan Kak Eka, sekarang hitung denyut nadi saya. Kak Eka, siap. Oh ya. Kak Eka perintah kalau mulai 10 detik Kak Eka. Oke. Mulai. 5, 6, 7, 8, 9. Stop. 19. Oh, kejap ya. 19 kali 6, Pak Nixon. Saya jujur aja nih, kalau matematika memang lemah sih. Ngitung lambat. Kecuali ngitung batu domino. Kalau ngali-ngali cepat Kak ya. Membagi agak susah Kak ya. Tapi membagi hebat nih. 114. 114. Jadi itu kalau bisa dikategorikan kategori apa tuh Kak Egi? Berarti normal Kak Egi ya? Sehat ya? Jadi kakak itu hanyalah sebagai simbolis kegiatan kita atau cara kita menerapkan salah satu proses pembelajaran yang bersifat gerakan dan berpusat pada peserta didik dan melibatkan siswa atau peserta didik dalam mengobservasi temannya. Yang pertama, kita melibatkan siswa berperan aktif, yaitu ada yang megang stopwatch, ada yang mengobservasi gerakan. Dan setelah itu, barulah kita ya silakan Kak Jasrizal Putra. Izin bertanya Kak Fasil. Silakan Kak Kak Jasrizal. Tadi kan setelah melakukan gerakan 2 kali 8, jadi ada jeda waktunya atau langsung hitung denyut nadinya? Setelah kita melakukan gerakan 2 kali 8 kan Kak, terus kemudian pakai jeda lagi 10 detik atau langsung dihitung denyut nadinya? Coba kita perhatikan di sini, kita baca bersama ya. Ya, silakan Kak Hengki. Bantu dijawab. Izin bantu menjawab nih Kak Bambang. Biasanya Ya, itu kalau ngitung petumek ya biasanya namanya ya. Itu enggak Kak Bambang. Itu biasanya langsung dicek Kak Bambang. Langsung ya. Ya, langsung dicek. Karena mengapa gitu? Kalau kita enggak langsung ngecek, otomatis itu denyut jantung apa ya? Berubah. Tambahannya, tambah kestabil dia lagi. Ya. Dan kita mau umpai nih, sekarang kan? Biar cepat kan? Kalau kita ada waktu jeda istirahat, otomatis
Ya. Tuh. Sepengetahuan saya, supaya apa gitu? Supaya ini biasanya kan kalau di program latihan itu kan bermainnya di intensitas latihan. Jadi kan seorang atlet atau seorang siswa tidak boleh batas ambang maksimal V2 max-nya. Nanti bisa pingsan dia kalau letak jantung terlalu laju. Mungkin itu sepengetahuan saya sedikit Kak Bambang, gitu Kak Bambang. Izin Kak Bambang. Oke. Luar biasa. Terima kasih atas jawabannya Kak Hengki. Saya yakin Kak Hengki lebih berpengalaman dalam mengukur denyut nadi. Kak Eka, silakan. Izin Kak, saya sepakat atas disampaikan oleh saudara Kak Hengki tadi. Dengan acuan yang sepengetahuan saya, gerakannya dicoba seluruh gerakannya. Sebelumnya dihitung jumlah denyut jantung sebelum pelaksanaan, terus baru dilakukan denyut jantung setelah pelaksanaan. Tetapi gerakannya keseluruhan Kak, bukan satu-satu biasanya yang kami buat dulu. Begitu Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Eka dan Kak Hengki sudah membantu menjawab. Selanjutnya ini yang gerakan Kak Hengki tadi berarti menggunakan gerakan nomor berapa tadi itu Kak? Nomor 2 ya. Coba kita ulang lagi video. Nomor 2 Kak, jumping jack. Ya, jumping ya, oke. Nomor 2. Maka keterangannya di sini gerakan nomor 2. Denyut nadi akhir, umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan. Coba saya kirim dulu. Izin Kak, kalau melihat tabel yang tadi Kak, yang barusan, yang sebentar sebelum ini tadi Kak. Ya. Kalau lihat tabelnya berarti gerakannya tidak satu-satu Kak. Kalau menurut saya, habis seluruh gerakan berapa tadi 5 gerakan baru dihitung, karena tabelnya cuma ada 2, sebelum dan sesudah, bukan satu gerakan. Jadi gerakan ini secara dipilih. Jadi satu orang itu memilih satu gerakan. Kan? Satu orang memilih satu gerakan. Jadi di sini sudah ada nih. Misalnya nomor 1 siapa? Yang Siatan. Gerakannya nomor ini. Jadi nanti yang nomor 2 siapa lagi? Amin. Gerakan nomor berapa yang dilakukan? Gitu kan. Seharusnya itu tadi kita berpasang-pasangan, namun kan kita di Gmeet ini kan agak susah. Silakan Kak Hengki, ada tambahan? Ya, sepakat saya sama Kak Bambang tadi yang barusan disampaikan. Tadi Kak Eka kan bilangnya kan keseluruhan. Cuman dari sampaikan juga sama Kak Bambang tadi, jawabannya berarti persepsinya sama dengan saya Kak Bambang ya. Jadi kan tadi Kak Bambang sudah jelaskan memilih salah satu dari 5. Bukan melakukan kelima-limanya. Tapi sudah dijelaskan tuh sama Kak Bambang. Terima kasih Kak Bambang. Yuk, sama-sama Kak. Jadi kenapa harus memilih satu gerakan? Balik lagi kepada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bahwa siswa diberi kebebasan untuk menentukan pilihan gerakan. Mungkin ada peserta didik yang tidak mampu melakukan salah satu dari kelima gerakan tersebut. Jadi masih ada kesempatan siswa untuk memilih salah satu gerakan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Begitu. Ya Kak Eka ya. Ini seharusnya kita isi di seprinsip nih harusnya. Kalau kita isi berarti cuma Kak Hengki doang nih namanya. Kita sesuaikan aja, kita kasih contoh satu kayak yang udah kita lakukan tadi kan. Bentar Kak.
Oke. Saya kirim linknya. Silakan nanti kakak isi berdasarkan tabel. Ya, silakan kakak. Saya kasih waktu berapa menit untuk mengisi role play yang sudah kita lakukan di Google Docs. Nama, lanjut awal berapa, lanjut nanti akhir berapa. Atau kita boleh lakukan masing-masing, diisi dengan pilihan gambarnya tadi. Saya akan tampilkan videonya. Nanti kakak-kakak mengisi. Kalau Kak Engki udah ada ya. Kalau Kak Engki kan udah melakukan tadi. Nah, kita balik kegiatannya. Yang harusnya tadi berpasangan, ini kita boleh kita kondisikan lakukan masing-masing. Bisa kakak ya? Di sambil jadi kakak boleh tutup kameranya nanti, lakukan masing-masing. Saya putar tetap video contoh gerakannya tadi ya. Ya. Nampak videonya Kak? Oke. Cik Tol ya. Ya, silakan Kak Engki. Izin Kak Bambang. Untuk Ya. pengisian Google Doc itu tuh kan hanya Ya. lihat nih, saya udah ngajukan untuk konfirmasi untuk ngedit tuh Kak Bambang. Ya. Ya kan Kakak sudah ada yang mengisi tadi.
Sudah ada yang ngisi, Kak Enggi? Baik, Masih Kakak. Kak, Eh, ya, itu masih hanya lihat Kak Bambang. Dia konfirmasi tadi ya. udah konfirmasi Kak Bambang, tapi minta akses pengeditan, tapi masih tampilan seperti ini. Gimana tuh? Oh iya, iya. Dia nggak Nggak bisa bisa ngedit ya? ya, nggak bisa ngedit ya. Kunci. Harus konfirmasi dulu. Oke. Begitu kita kalau melihat bisa ya? Bisa. Ngeditnya Ya, berarti ya. bisa. Mengisi yang tak bisa karena harus dikonfirmasi dulu ke Kak Bambangnya untuk mengedit. Ya. Itu saya dah ngajukan Kak Bambang. Sudah ajukan konfirmasi. Minta akses. Udah ngajukan di ini tadi ya. Baik, Kak. Karena waktu juga bisa kita kondisikan nanti setelah kegiatan untuk mengisi denyut nadinya. Kita lanjutkan dulu Kak Enggi ya. Baik, Kakak. Setelah melakukan aktivitas tadi, sebagai kita contohkan tadi Kak Enggi, kalau kita kaitkan dengan proses belajar mengajar, coba Kakak tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat di Jamboard ya. Coba kita buka Jamboardnya. Bisa kita coba, soalnya yang ini mungkin lagi masalah. Baik Kakak, coba jawab pertanyaan terkait aktivitas tadi dan kita beralih ke Jamboard. Kita tuangkan argumentasi kita terkait aktivitas yang barusan kita praktekkan bersama. Di situ sudah saya siapkan pertanyaannya.
Silakan kakak untuk menjawab, karena di Google Docs-nya tadi sepertinya bermasalah. Silakan kakak buka link Jamboardnya. Masih dengar suara saya? Ya, sudah ada yang mengetik. Apa peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah kita lakukan tadi? Nah, memang tadi yang melakukan adalah ya, Eki. Tapi seandainya kegiatan itu kita lakukan dengan tulis nama ya, tuliskan beserta nama. Tuliskan nama, baru argumentasinya atau pendapatnya. Apa peran guru dan apa peran peserta didik dalam aktivitas yang telah kita lakukan tadi? Ya, Kak Hengki. Silakan kakak-kakak yang lain. Kita manfaatkan link Jamboardnya. Sebentar, saya mau ngecas laptop. Kakak lain tak ada ngisi di link Jamboard? Baru Kak Hengki sendiri nih. Atau boleh kakak-kakak manfaatkan aja kolom chatnya jika ada kendala membuka link Jamboard. Boleh manfaatkan kolom chat. Nah, pertanyaannya adalah, apa peran guru dan siswa dalam kegiatan aktivitas yang telah kita lakukan tadi? Sebagai yang dicontohkan oleh Kak Hengki dan Kak Eka tadi. Boleh manfaatkan kolom chatnya, boleh audio visual. Ya, silakan kakak berargumentasi, boleh audio visual, open kamera. Nah, silakan menyampaikan pendapatnya terkait apa peran guru dan siswa dalam melakukan aktivitas. Silakan Kak Hengki. Sedikit Kak Bambang menjawab ya. Sini saya menjawab tadi barusan cuma baru gurunya aja, muridnya enggak saya jawab ya. Nah, jadi saya jawab nih. Jadi kalau di sini pemahaman saya untuk saat ini adalah guru itu sebagai fasilnya Pak, sebagai penyedia ataupun menunjuk tata caranya. Sedangkan muridnya itu sebagai senternya, atau kalau yang tadi yang dibahas di awal tadi, sistem komando kan itu berpusatnya kepada guru, ya kan? Berpusat kepada guru. Sedangkan hal yang ini enggak, pusatnya kepada peserta didik. Nah, guru sebatas memfasilitasi atau menunjuk tata cara pelaksanaan pengambilan datanya ataupun penilaiannya tersebut. Mungkin itu aja sedikit Kak Bambang. Ya, terima kasih, luar biasa jawaban dari Kak Hengki bahwa guru itu hanya memfasilitasi selama kegiatan proses belajar mengajar.
Nah, sementara peserta didiklah yang berperan aktif dalam setiap kegiatan. Kakak yang lain, Kak Eka Saputra. Baik Kak, terima kasih Kak. Kalau menurut saya sama seperti disampaikan Kak Engki, guru sebagai fasil atau boleh dikatakan pemandu lah, bahwa kegiatan ini untuk apa sih tujuan ini disampaikan kepada anak. Terus kalau anaknya sangat supaya lebih aktif lagi berpartisipasi lah terhadap apa-apa yang telah akan kita kerjakan bersama. Begitu Kak. Terima kasih Kak. Baik, luar biasa Kak Eka. Di sini Kak Ade juga menjawab di kolom chat bahwa peran guru itu memfasilitasi kegiatan PJOK. Sementara peran murid adalah sebagai subjek yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini kita samakan asumsi, kita sepakat bahwa dalam proses belajar yang berpusat pada peserta didik dapat disimpulkan bahwa siswalah atau muridlah yang paling banyak melakukan aktivitas dibandingkan dengan guru. Selama ini mungkin kita, ya Kak Trisakti juga menambahkan, peran guru adalah sebagai contoh pemandu. Peran guru adalah contoh pemandu dan anak yang akan melakukan yang lebih. Nah, ini luar biasa. Jadi guru itu mengarahkan bahwa untuk melakukan ataupun untuk menghitung denyut nadi, kita harus melakukan kegiatan seperti ini anak-anak. Ya, pilih gambar yang menurut kalian mampu melakukan. Silakan. Nah, setelah itu kita libatkan siswa dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini bagusnya bagaimana anak-anak? Apakah berpasangan atau sendiri-sendiri? Berpasangan, Bu. Nanti. Jadi kita manfaatkan segala karakteristik anak. Jadi proses pembelajarannya akan berlangsung dengan lebih baik karena anak ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Terima kasih kakak atas jawabannya. Mari kita lihat materi yang sudah disajikan terkait peran guru dan peran peserta didik. Oke, yang pertama, guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Seperti yang disampaikan kakak-kakak. Nah, adapun peran peserta didik adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang boleh saja ketika ada anak yang menyarankan, Bu, kita berpasang-pasangan lah, Bu, misalnya. Bu, kita sendiri-sendiri melakukan atau bagaimana. Boleh anak mengkritik dan membesar. Karena itu sudah peran dia. Yang kedua, peran guru adalah mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Nah, kita pada akhir pembelajaran mengkaji ya kan, dikuasai murid atau tidak. Terus peran peserta adalah berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Dan yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah merancang, ya, menyesuaikan strategi dengan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar yang tidak itu saja. Gitu. Sementara peran siswa di sini adalah mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Ya, mereka itu mengkaji ulang tentang strategi yang ditawarkan oleh kita sebagai guru. Selanjutnya, membantu murid mengakses informasi, ya, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, peran kita adalah membantu murid dalam mengakses informasi, menata agar supaya setiap permasalahan yang dialami oleh peserta didik terkait gerakan atau kesehatan, mereka terarah, gitu. Tidak dapat informasi dari sumber yang tidak jelas, gitu. Jadi
Jadi kitalah sebagai guru yang mengakses informasi kepada peserta didik terkait pembelajaran. Nah, peran peserta didik adalah membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikuti. Selanjutnya, guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian pola hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Selanjutnya, peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, baca, menulis, diskusi, mencari masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisa, sintesis, dan evaluasi. Perlu kita ketahui bersama kakak-kakak bahwa peran seorang guru dan peran peserta didik setiap jenjangnya itu pasti berbeda antara TK, SD, SMP, dan SMA mempunyai peran yang berbeda-beda. Misalnya KAD itu kan TK. Nah, mungkin kita TK untuk menganalisa, mengevaluasi ya yang sedang-sedang saja, yang mudah dipahami oleh peserta didiknya. Jadi kita tetap harus menyesuaikan jenjangnya. Nah, dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Nah, peserta didik di sini akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan pelajaran dengan panduan guru sebagai fasilitator. Materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran. Satu hal yang harus kita ingat bahwa apapun metodenya, tujuan pembelajaran haruslah tercapai dengan baik. Nah, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik itu secara tidak langsung mengajarkan peserta didik atau melatih peserta didik untuk memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Jadi sering-seringlah kita mengajak peserta didik untuk berpartisipasi bersama dalam proses belajar mengajar. Itu kakak-kakaknya. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis pembelajaran student center learning. Nah, apa yang pernah Ibu praktekkan dalam pembelajaran? Tentunya secara tidak langsung saya yakin kakak semuanya sudah pernah melakukan metode student center learning ini atau proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Walaupun selama ini mungkin kita tidak sepenuhnya. Nah, ada 9 jenis pembelajaran SCL atau student center learning. Yang pertama itu ada small group discussion. Nah, itu bahasa Inggris ya. Metode diskusi ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok peserta didik dan kelompok peserta didik dan pengajar untuk menganalisa. Nah, itu small group discussion. Berdiskusi sama-sama kelompok. Yang kedua ada role play and simulation. Ya, metode ini berbentuk interaksi. Nah, interaksi antara 2 atau lebih peserta didik tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses kejadian atau sistem yang sebenarnya. Yang ketiga ada discovery learning. Nah, discovery learning ini metode berbentuk pemberian tugas, pemberian tugas belajar atau penelitian kepada peserta. Tujuannya adalah peserta didik dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar. Nah, itu discovery learning. Yang keempat ada self-directed learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada peserta didik dan membebaskan peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap
pelajarannya. Ya, ini self itu adalah penilaian diri sendiri, bebas untuk, dan dia bertanggung jawab dalam aspek pembelajaran yang dia pilih. Selanjutnya kelima, cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, membangun konsep, menyelesaikan persoalan, dan lain sebagainya. Nah, itulah cooperative learning, kerjasama. Yang keenam, contextual learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan kajian atau tanya jawab, baik itu secara lisan, baik itu secara terbuka, dan bernegosiasi. Collaborative learning yaitu metode ini peserta didik untuk mencari problem dulu ya. Ya, problem based learning itu adalah model pembelajaran melatih dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual peserta didik. Nah, menyelesaikan masalah yang tetap berfokus pada suasana kondusif, terbuka, demonstrasi, dan negosiasi. Yang kedelapan, collaborative learning. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan yang ada. Dan yang terakhir adalah project learning, metode pembelajaran yang harus diselesaikan oleh peserta didik dengan tugas-tugas project dengan mencari sumber pustakanya sendiri. Kakak semuanya, dari ketujuh jenis-jenis pembelajaran SCL tadi atau berpusat pada peserta didik, bisalah kiranya kakak menyesuaikan dengan sekolah-sekolah kakak, satuan pendidikan kakak masing-masing. Dan yang paling terpenting adalah sesuaikan dengan karakter peserta didik yang akan kakak ajarkan. Nah, dari jenis-jenis ini, sesuaikan saja mana yang bagus, apakah dengan berdiskusi, apakah dengan anak-anak mencari sendiri, atau problem based learning, atau small group discussion, dan lain sebagainya. Boleh menyesuaikan. Baik kakak, aktivitas kedua, karakter perkembangan peserta didik. Nah, ini perlu kita ketahui bersama, perlu kita garis bawahi bahwa peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Oke, memahami karakteristik dan minat anak. Kakak masih hadir di dalam? Yang dengar suara saya boleh jempol. Sesuai. Yang lain, saya takut tinggal tidur nih. Cakap kan. Kalian tidur, udahlah. Oke, semangat Kak Eka. Mudah-mudahan Kak Eka cepat sembuh bingungnya Kak Eka ya. Nah, saya hanya bisa mendoakan. Oke, siap Kak Arti. Kak Nixon masih? Nah, Kak Dewi oke. Baik kakak, kita memahami karakter anak itu melalui jasmani, sosial, emosional, dan mental. Kak Tris ini tak bisa dimatikan dulu apanya itu mikrofonnya. Ya, terima kasih. Nah ini, coba kita cocokkan karakter berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Kak Ade masih ada di tempat Kak Ade? Ya, Assalamualaikum Kak Ade, masih ada di situ? Ada Kak. Coba kan kakak, coba kakak cocokkan ini karakter berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Tunggu, soalnya zoomnya pakai HP. Bentar. Oh iya. Satu saja. Mas,
Kecocokkan karakter untuk menangkap bidang dan usia yang sesuai. Berjalan, lari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, Nah, menyerang. itu masuk bidang mana dan usia berapa? Nah, gitu. Kalau berjalan, berlari, merangkak itu 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6. Masuk ke bidang jasmani ya. Iya, iya. Oke, baik. Nah, kalau Kak Ade melihat menyocokkan karakter ini untuk berjalan, berlari, merangkak itu masuk ke bidang jasmani dan tergolong usia 5 sampai 6 tahun. Nah, coba kita tengok sesuai Tunggu dulu. atau tidak. Coba. Bang. Nah, ini deh kakak. Kakak yang lain masih ada di tempat? Kak Eka masih? Kak Jasrizal masih ada? Tadi ada buka. Mana dia? Ya, bedelau. Kak Jasrizal sehat, Kak? Sehat, Kak, Alhamdulillah sehat Kak. Bedelau. Jangan tak sehat, Kak. Kejap lagi, Kak, Nah, kakak-kakak semuanya, ini karakter, bidang, dan usia yang sesuai. Nah, yang pertama, berjalan, berlari, merangkak, memukul bola, melompat, dan sebagainya, itu masuk dalam bidang jasmani. Nah, tergolong usia 0 sampai 2 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Nah, bukan berarti anak-anak di atas usia segitu tidak melompat, ya melompat juga. Cuman kan lebih cenderung kegiatannya kegiatan jasmani. Ini lebih spesifiknya gitu. Yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu masuk kepada kategori sosial, umur 5 sampai 6 tahun. Nah, sekarang saya nak libatkan emak-emak nih, yang kata emak-emak semalam. Emak-emaknya Kak Fitri Novita, mana Kak Fitri Novita? Kak Fitri Novita masih ada di tempat? Kak Fitri Novita ada. Kak Trisni Asih? Silakan Kak Trisni Asih. Terkait yang nomor 2 itu. Ya, silakan Kak Trisni. Pertanyaan saya adalah, betul tak anak umur 5-6 tahun itu dia dah mulai memahami perasaan orang lain, terutama perasaan emaknya. Apabila emaknya marah, emaknya apa, dia tahu itu, dia bisa memahami perasaan orang tuanya. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu betul tak tuh Kak Trisni Asih? Untuk bidang sosial umur 5 sampai 6 tahun. Silakan Kak Trisni Asih. Emak-emak yang lain mana nih? Tidur? Ya betul, sudah bisa memahami contohnya. Kasih sayang. Ya, terima kasih. Luar biasa Kak Trisni Asih. Mama yang lain? Kak Fitri Novita mana ya? Biasa gajian beliau tuh. Kakak yang masih dengar suara saya boleh dijempol. Ya, Kak Fitri Novita. Ada Kak Fitri Novita nih, bedelau ada.
Selanjutnya emosional. Nah, yang ketiga itu mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu emosional. 6 sampai 12 tahun. Biasanya itu anak-anak kelas 6 SD sampai kelas 7 SMP ya. Kita bisa melihat emosi yang tidak stabil, lebih kemarahannya, kesedihan, kecemburuan sosial. Apabila kita mengajar, kita lebih cenderung kepada siswa A, nanti siswa B iri dan cemburu dan sebagainya. Itu saya yakin kakak-kakak semuanya sering mengalami, terutama peserta didik yang perempuan atau cewek ya. Itu emosionalnya berbeda dengan laki-laki. Yang selanjutnya anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosional serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini mental. Ini berkaitan dengan mental. Anak umur 16 sampai 12 tahun, bahkan juga 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, itu menurut karakter dan bidang serta usia yang sesuai usia anak-anak. Nah, apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Silakan kakak-kakak audio visual. Kak Ces Rizal, apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Kalau kita tak tahu karakternya, ngapalah kita ngaco aja gitu, macam mana kan gitu. Apa pentingnya itu? Silakan Kak Ces Rizal. Ya Kak, izin Kak. Ya, silakan Kak. Sangat penting Kak, kita harus mengetahui karakter peserta didik. Karena kita harus bisa melihat gaya belajarnya, minatnya Pak, dan kebutuhan yang berbeda. Dengan memahami karakter mereka, dapat menyajikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Menurut saya itu Pak. Ya, terima kasih Kak Ces Rizal. Benar apa yang dikatakan Kak Rizal bahwa karakter itu berbeda-beda, dan kenapa itu menjadi penting kita sebagai guru BJUK adalah untuk mempermudah kita dalam memberikan pemaparan atau materi sesuai dengan karakter anak. Selanjutnya Pak Putra yang lebih berpengalaman tentunya dalam BJUK. Silakan Kak Eka, masih ada di tempat. Kak Dewi Soleha. Kak Dewi, jempolnya Kak Dewi masih ada? Apa penting kita mengetahui karakter peserta didik nih Kak Dewi? Oke. Kak Fitri Novita. Ya, silakan Kak Engki. Bedelau Kak Engki. Kita butuh penguatan nih. Ngapa kok kita harus mengetahui Awak karakter? ni seperti segan nih nak jawab nih. Tak apa-apa. Jawab Lanjut terus. aja. Tak letih tu kan? Lanjut Kak. Lanjut. Oke. Jadi pertanyaannya, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Sedangkan di sini kan barusan kita pelajari bahwasannya itu karakter tuh dari emosionalnya, jasmaninya, ya kan? Dari jasmaninya apa lagi tadi itu?
mentalnya, Ya. itu telah terbagi-bagi dalam rentang usia dan sosialnya. Sudah terbagi-bagi. Logikanya gini saja, secara apanya, tentu kita mengajar SD, misalnya di SD nih, dengan Ya. usia sekian, dia kan karakternya sekian, dengan usia sekian, dengan anak kelas 1 SD, dibandingkan dengan kelas 6 SD itu sudah berbeda secara karakternya. Belum secara itu dari segi umur dah, kena perkembangannya, fisiknya ada beda, secara mentalnya ada beda, kesiapannya. Di situ aja sudah itulah pentingnya tadi mengetahui karakternya. Anak kelas berapa yang kita ajar. Kalau kita enggak, seorang guru mau memukul rata, semuanya dipukul rata, tidak memandang aspek-aspek karakteristik tersebut, ya pasti bakalan kacau, Kak. Jadi makanya kita harus tahu dengan umur sekian, fisiknya sekian, mentalnya, persiapan mentalnya baru sekian. Jadi komposisinya kita harus tahu. Mungkin itu aja dulu, Kak. Ya, terima kasih Kak Engki. Kata kuncinya adalah guru harus mengetahui karakter sesuai umur. Perlakuan kita terhadap anak kelas 1 SD dengan kelas 6 SD tentu berbeda. Perlakuan kita anak SD dengan anak SMP berbeda lagi. Perlakuan kita terhadap anak SMA lain lagi, ya gitu pada intinya. Sehingga itulah pentingnya kita mengetahui karakter peserta didik. Kalau kita libatkan kepada kegiatan belajar mengajar gerak, kita juga harus tahu karakter peserta didik kita. Ada anak yang tak hobi main bola, hobinya silat pula. Ada anak yang tak hobi bola voli, hobinya bola kaki pula. Itu kan karakter juga. Ya. Karakter juga di lapangan. Ada anak yang sukanya bercanda aja. Ada anak yang sukanya serius, tak suka bercanda. Itu karakter. Sehingga nanti kita bisa menggolong-golongkan bahwa ini anak yang sikapnya seperti ini, karakternya seperti ini. Karakternya sering bercanda. Ini anak yang karakternya serius, dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Kakak-kakak yang masih dengar suara saya, silakan jempolnya. Ya, Kak Ade oke, Kak Eka Abdelau, Kak Jazrizal, Kak Engki oke. Ya, terima kasih. Nah, pembelajaran diferensiasi. Ya. Ya, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengelompokkan usaha guru untuk menyesuaikan. Nah, itu saya bilang mengelompokkan, menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, kenapa perlu berdiferensiasi? Karena perbedaan karakter itu tadi. Maka pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha guru untuk menyesuaikan belajar di kelas, memenuhi kebutuhan belajar individu sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, itulah butuhnya proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu terbagi lagi menjadi 3. Pertama, diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten merujuk pada peserta didik, membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan perlu dipelajari peserta didik. Nah, ini lebih kepada pengetahuan, diferensiasi konten. Ada anak yang mungkin dia lebih memahami secara pengetahuan, tidak secara
praktek misalnya. Yang kedua, diferensiasi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten tadi. Nah, diferensiasi proses itu seperti ini, Kakak. Ada beberapa anak yang cara dia menerima pengetahuan, cara dia menerima informasi itu berbeda-beda. Ada anak yang lebih paham sekali kita ngomong, dia langsung paham. Ya kan? Ada anak-anak yang kita jelaskan berpuluh kali pun dia masih tak nyambung. Ternyata setelah kita gali-gali, dia lebih mudah memahami ketika dia melihat video misalnya. Oh, ternyata seperti itu. Atau dia lebih mudah ketika kawannya yang mempraktekkan, bukan gurunya. Kalau gurunya mempraktekkan, dia bingung. Sekali kawannya yang mempraktekkan, oh dia paham. Nah, itu diferensiasi proses. Artinya, kakak mengajarkan materi pembelajaran setiap anak dengan cara yang berbeda-beda. Walaupun satu materi. Anggaplah melakukan layup shoot dalam basket misalnya. Melakukan shooting dalam basket. Si Atan, kita sekali ngomong dia bisa melakukan praktek langsung. Si Ali ini tadi, karena kita berdiferensiasi, jadi kita memberi pemahamannya dengan cara yang berbeda. Kita kasih dia tontonan. Lihat video, setelah itu kamu praktekkan, kamu analisa bagaimana cara melakukan praktek layup shoot yang benar. Dan satu lagi, dengan belajar bersama, mempraktekkan gerakan dengan temannya. Nah, itulah proses diferensiasi atau diferensiasi proses. Memberi pemahaman atau pemaparan kepada peserta didik walaupun dengan satu materi, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Itulah berdiferensiasi, Kakak. Sesuai dengan karakter peserta didik kita. Karena ada anak-anak yang lemah dalam menangkap informasi yang kita berikan, kan gitu. Selanjutnya, diferensiasi produk. Ya, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid. Ya kan? Hasil latihan, penerapan. Nah, anak-anak yang sudah biasa melakukan gerakan-gerakan itu tentu beda dengan anak-anak yang baru pertama kali atau bahkan dia sangat sulit ketika melakukan pergerakan. Nah, diferensiasi produk lah jawabannya adalah kita menilai anak dengan cara yang berbeda-beda pula, gitu, sesuai dengan karakter dan tingkat kemampuannya masing-masing. Gitu, Kakak ya. Bisa dipahami, Kakak? Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tadi, tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri dan jawab di LMS. Mungkin persoalan ini ada di JLMS. Nah, setelah sesi itu tadi, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi di modul 1.3 itu sudah ada pertanyaan refleksi tentang aktivitas kita pada hari ini. Nah, dan tuliskan refleksi Anda. Nanti dibuka LMS-nya di
modul 1.3 Kakak ya. Bisa dipahami Kakak? Ya, terima kasih Kak Engki. Luar biasa, Ketua. Mantap Ketua nih. Kayak Kak Jazrizal. Terima kasih. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bahwa setiap proses pembelajaran, belajar mengajar, selalulah sering-seringlah untuk melibatkan siswa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan ketika melakukan evaluasi. Itu yang pertama. Supaya anak bisa mengembangkan, mengoptimalisasi kognitifnya, afektifnya, bahkan psikomotornya. Dan anak selalu mau berpartisipasi. Bahkan anak termotivasi untuk berkompetisi. Mana yang lebih, aku dapat peran ini. Jadi dia berkompetisi. Jadi anak lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Ya, kakak harus mengenal karakter peserta didik kita masing-masing sesuai dengan jenjang usianya yang telah disampaikan oleh Kak Engki itu tadi. Dan yang ketiga, menganalisa studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kakak semuanya, sebelum kita menerapkan proses belajar mengajar dengan berdiferensiasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, dan kekurangan peserta didik kita. Sehingga kita bisa memilih nanti diferensiasi yang mana yang kita bisa pakai. Apakah proses, apakah produk, apakah konten. Jadi sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, kita harus mengidentifikasi setiap peserta didik kita. Nah, selanjutnya kakak-kakak, terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan memahami modul 1.3 tadi. Kakak masih oke? Ya. Kak Ade? Sehat Kak Ade? Alhamdulillah sehat, Kak. Apa tanggapan kakak terkait aktivitas kita pada hari ini kalau kita hubungkan dengan satuan pendidikan kakak? Kan kakak TK nih. Iya. Kira-kira erat tak hubungannya atau ada kaitannya tak sih? Ya, nyambung tak sih gitu kan? Kalau untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi itu TK sudah kami juga menggunakannya ya ketika yang konten, proses sama produk itu sudah melakukan. Tapi kalau umpamanya untuk PJOK-nya mungkin kami masih belum memahami Kak, karena kan kalau di PJOK itu kan kalau di SD, SMP itu khusus ya pembelajarannya ya. Kalau di TK ini hanya kegiatan sudah motor. tersajikan. Apa? Kalau SD, SMP, SMA itu kan materinya sudah disajikan di kurikulum kan gitu. Iya betul. Kalau di PAUD kan atau di TK itu kan hanya kegiatan motorik kasarnya saja. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk pembelajaran diferensiasinya mungkin kami hanya memfasilitasi saja. Jadi kalau kegiatannya nih hari Sabtu anak bermain di luar, jadi kami cuma memfasilitasinya aja di prosesnya di kontennya itu, misalnya ada bola, senam seperti itu sih Kak. Ya. Jadi kalau
lebih ke konten sama proses. Kalau produk itu kan kami untuk dasar-dasar yang Belum. itu belum tahu gitu. Ya. Yang jelas kan berarti Kak Ade sudah menerapkan proses belajar yang berdiferensiasi Kak Ade ya. Iya, iya betul. Terima kasih Kak Ade. Kak Dewi Soleha tadi mana ya Kak Dewi Soleha? Ada. Kak Eka Saputra? Suai Kak Eka? Soalnya Kak, Wah ini pokoknya tahu semua ini. Karina. Karina ada tak nih Karina nih? Karina? Kak Hengki, Ketua, ada pesan dan kesan di penghujung kegiatan? Silakan Kak Hengki. Mungkin kalau untuk pesan, semangat terus untuk kelas 2 PJOK ini, PKG PJOK, semangat terus. Karena ini nih semuanya untuk kita secara pribadi tentunya pertama. Setelah itu baru secara umum. Kalau kesan saya di sini luar biasa nih. Maksudnya berawalan atau beranggapan bahwasannya ini tidak penting. Dari CGP maupun apa saya beranggapan awalnya tidak penting. Termasuk PKG ini. Ternyata setelah kita pelajari, kita masuk, kita ikut alur mainnya, ternyata ini seharusnya kebutuhan untuk kita sendiri sebetulnya. Ini wajib hukumnya untuk kita mempelajari lebih dalam dan mengaplikasikannya. Mengapa begitu? Kalau kita, ini kan program pemerintah. Jadi pada intinya kebanyakan kan awal-awal produk atau orbitan-orbitan seperti ini ibarat bisa dikatakan proyek lah kan gitu. Cuman proyek ini tentu ada untuk kebaikan kitanya juga. Jadi kalau saya secara pribadi ya sangat berkesan sama PKG PJOK ini, menambah wawasan saya. Mungkin itu dulu Kak Bambang. Oke, baik. Terima kasih Kak Engki atas pesan dan kesannya bahwa kegiatan PKG ini adalah skala nasional, jadi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan baik dan sampai tuntas. Silakan kakak-kakak open kameranya kita untuk sesi foto bersama sebagai bukti bahwa kita sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Ya, udah Kak Eka. Ya. Kak Trisniasi di mana nih? Di pantai? Jauh main. Kak Eka macam di hutan, Mbak. Ini kemarin. ini jauh nih Kak. Oke, kita hitung ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke, tangannya ini. 1, 2. Terima kasih kakak atas punya yang diberikan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore ini ada manfaatnya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ade. Iya. Nggak salah kemarin Kak Ade ke SD awak hari Sabtu. Di hari Sabtu Kak Ade ada ke SD 20 ya, Pramuka? Ya. Oh. Bentar Kak Engki, saya menentukan dulu apanya. Ya. Sama. Untuk kakak Kak Bambang matiin dulu coba. Matiin dulu Kak Bambang. Apa